Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa sore hari ini. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan dan kembali melanjutkan koreksinya. Hari ini tutup di harga 6.156. Terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 10,5 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini ada di 27 miliar net buy. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali koreksi dan membuat gap ya. Dia koreksi hari ini membuat gap down. Dan hari ini ISG juga breakdown dari EMA 60 dan support yang ditarik garis di 6.200. Dan juga hari ini IHSG menutup dua gap langsung ya. Yang pertama ada di 6.200. Ini gap saat dia naik di 10 Maret dan gap di 5 Februari juga ditutup ya. Dan kalau ditarik Fibo dari atas ke bawah, ini harusnya IHSG sudah di area 0,38-nya ya. Jadi harusnya memang ada pantulan, kalau enggak arahnya bisa sampai ya 6070 kalau kita hapus sampai 6000 lagi. Jadi perlu hati-hati untuk ISG ya. Kalau minggu depan atau maksimal di hari Jumat nggak mampu balik ke atas 6200, ada peluang ISG bisa sampai terdekat 6100 kalau tetap di break down arah selanjutnya ke 6000. Juga ISG ya bisa dikatakan dia sudah membuat lower higher low baru ya. Udah berapa kali nguji 6400 gagal ya, bisa dikatakan nih lower higher low barunya. Dan ya cari, kalau ditarik dari bawah ke atas ini mungkin seperti ini ya, nggak mungkin kalau ke sini kan agak jauh, jadi terdekatnya aja kita pakai shadow yang ini aja. Nah, jadi ya bisa sekitaran 6100 ini kemungkinan akan ada pantulan kalau skenario-nya seperti ini ya. Kalau tetap di breakdown ya arahnya ke 6000. Bisa aja ke 6000 dulu, 2-3 candle baru naik lagi kembali ke uptrend line-nya ini ya. Support uptrend line-nya nih. Jadi seperti itu untuk ISG. Cash is king. Sekarang waktunya simpan cash dulu. Jangan masuk di harga tanggung, mending buy on weakness sekarang lebih bagus ya. Jadi cari saham-saham kalau yang open market dia udah di penurunan 3-5%, coba aja spekulasi buy, tapi harus lihat teknikalnya juga ya. Jangan semua saham yang 3-6% dibeli bisa naik, belum tentu juga ya. Dilihat teknikalnya, kalau teknikalnya bagus saat dia penurunan 3-5% ya hajar aja. Cut loss kalau ke ARB, kalau di ARB cut loss saja kan tipis sekitaran 3% dan potensi profit ya di atas 3%. Kalau dia balik ke harga di atas penutupan kan bisa profit sekitar 4-6%. Jadi seperti itu strateginya ya. Main cepat aja terus diam lagi ya. Jangan hot dulu. Kalau beli hot boleh nggak boleh, tapi memang saham-saham yang pilihan yang memang fundamentalnya juga bagus ya. Tapi biasanya market seperti ini saham-saham yang berfundamental bagus, big cap bakalan hancur ya. Jadi ini memang saatnya second liner yang beraksi, yang manggung ya. Cari aja kesempatannya. Tadi juga ada Asa tadi naik, sempat breakdown di grup tapi tadi nggak sampai harga beli ya, dia udah mantul duluan ke atas jadi ketinggalan. Tapi kalau ada yang beli di harga atas sedikit tadi, kalau yang sudah diinfokan di grup ya udah cuan di Asa ya. Seperti itu aja untuk IHSG.
wait and see aja dulu. 1-2 candle kemungkinan masih bisa koreksi ya, atau 1 candle lagi lah. Di Jumat dia sudah bisa rebound. Ya pokoknya dalam 1-2 candle lagi maksimal penurunan untuk IHSG. Ya seperti itu aja, kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari ini ARB di harga 1595 terkoreksi 6,72%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi malah ya lumayan diakumulasi tipis oleh YP Mirai Sekuritas. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi memang terlihat dari kemarin membuat candle anomali ya, hammer terbalik dengan volume yang besar. Ya ini memang tekanan jual dari atas yang besar, bukan volume buyer yang dari bawah, bukan, ini volume tekanan dari atas. Jadi hari ini memang melanjutkan penurunan. Jadi seharusnya kemarin yang punya dari bawah pas saat membuat candle merah ini profit taking aja. Dari atas juga harusnya cut loss dulu. Kalau dia breakdown dari low-nya hari kemarin ya, low hari kemarin itu ada di 1680 ya. Bisa cut loss di daerah 1670 atau 1650 ya, daripada dibawa ke bawah. Dan apakah ini pertanda Indi untuk kembali ke base-nya ini, area sideway-nya di 1400 sampai 1550? Belum. Masih ada berpotensi untuk kembali rebound ya. Cuman 1-2 candle lagi, apakah dia membuat ekor ke bawah terus naik lagi, bisa seperti itu ya. Tapi kalau sudah sampai 2 candle di bawah 1550, potensinya ya bisa ke 1400 lagi. Tapi kalau dilihat ini Indi volumenya meningkat, dan saat tekanan jual ke bawah ini volume kecil ya, ini bisa ada pantulan dalam 1-2 hari ke depan. Seharusnya memang Indi bisa mempertahankan 1550-nya supportnya ini ya. Jadi kalau ke 1550 masih ada, bisa turun sekitar 2,5% lagi untuk Indi. Ya seperti itu aja untuk Indi. Apakah bisa untuk buy on weakness? Indi cukup menarik, tapi sesuaikan aja ya di mana harga belinya. Di harga jualnya, cuman ini cari kesempatan kalau ternyata IHSG besok gap down lagi dan ada tarikan ke atas, ada peluang Indi juga naik ya. Cari profit 3-5% udah dalam 1 hari, jual aja. Jadi seperti itu ya untuk Indi. Jadi wait and see aja dulu, jangan maksa di harga pembukaan beli. Biarin dulu market dilihat. Kalau harganya sudah ideal, penurunannya yang menurut Bapak Ibu bisa dibeli, ya beli aja. Jadi seperti itu untuk Indi. Indikator MACD masih golden cross dan masih di atas 0, garis biru juga masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya memang Indi masih bisa ke atas dan masih bisa mempertahankan support yang dulunya resisten sideways di 1560. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup di harga 1225, terkoreksi 5,76%. Ya ini kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro memang lagi didistribusi oleh CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro kembali breakdown dari resisten sideways-nya 1250. Tapi menurut saya ya masih aman karena turun dengan volume yang biasa aja dan juga membuat gap di atas ya. Dia membuat gap down. Jadi ada peluang Adro kembali ke atas, menutup gap dan naik lebih tinggi ya. Target saya bahkan bisa ke 1380 sampai 1400. 2 bulan 3 bulan ke depan ya. Untuk tren jangka pendek atau besok, Adro potensi masih bisa ke bawah, menguji EMA 200-nya garis merah ini yang saat ini ada di harga 1200. Memang ada gap Adro di 1180 saat naik di tanggal 12 Maret. Adro membuat gap. Kalau ditarik downside-nya 4% mungkin bisa ke situ dulu ya. Jadi wait and see aja dulu. Bagi yang mau beli ya beli buy on weakness ya.
Besok kalau gap down lagi ISG, kemungkinan Adro akan keseret ke bawah juga ya. Coba aja buy on weakness di daerah 1200, 1140 atau 1160. Ya, disesuaikan aja. Adro pelan-pelan kemungkinan bakalan balik ke atas lagi ya, karena memang momentumnya Adro harus ke atas. Minimal 1400 bisa dicapai untuk Adro dalam waktu ya 1 bulan ke depan lah ya, kita targetkan. Tapi ke situ ada prosesnya dan juga mungkin bisa nggak tercapai. Dan yang bagi para trader ya kalau sudah di atas resisten, pasang trailing stop seperti Adro ini kan, waktu itu saya bilang di grup ya, target penjualan Adro atau TP pertamanya ada di 1335. Saat itu tercapai 1335, terus harusnya kalau Bapak Ibu pasang trailing stop nggak akan dibawa sampai ke bawah, paling di 1270, 1280 sudah profit taking ya. Jadi seperti itu strategi trading saat market seperti ini. Nggak bisa cari profit 1/2, 1/3, 1/1, risk rewardnya itu udah ideal. Karena kita kalau mikirkan 1/3, kita lupa nih di 1/1-nya itu ada resisten. Kalau kita lihatnya 1/3 kan agak tinggi harga take profit, ternyata dia turun lagi, malah bisa ke harga beli, malah bisa turun dari harga beli. Kan sia-sia waktu yang sudah kita korban atau kita tunggu ya. Tapi sesuaikan aja dengan strategi masing-masing. Kalau yang mau nyari risk rewardnya 1/3, 1/2 ya boleh, tapi itu waktunya lebih lama. Mendingan 1/1. Kalau sudah menyentuh take profit atau pasang trailing stop, cari TP2-nya atau 1/2-nya. Kan yang penting aman, profit yang sudah didapatkan terjaga kalau pasang trailing stop. Jadi seperti itu ya, sesuaikan. Saya hanya cuma memberi saran, apakah itu cocok dengan Bapak Ibu ya bisa dipakai, kalau nggak cocok ya bisa diubah atau dimodifikasi. Seperti itu ya untuk Adro. Wait and see aja dulu. Adro bisa di watchlist 1-2 hari ini ya. Kalau dia di daerah bawah 1200 lagi, wah, kalau saya beli lagi ya. Saya cut loss saja kalau turun dari 1145. Itu aja. Dari harga sekarang kalau ke 1145, 1140 aja 6,9%. Kalau ke atas ya terdekatnya aja dulu karena resistennya 1300-an ini. 5% ya seimbang lah, tapi nawar lebih dikit lebih bagus ya. Nawar aja lebih di bawah 1200, 1180, 1190 atau 1170. Jadi seperti itu untuk Adro. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas walau sudah terindikasi melandai, karena memang pergerakan garis biru ini kan sesuai dengan candle. Kalau candlenya seperti ini ya dia akan ke bawah, tapi kalau candlenya hijau lagi ke atas dia akan naik lagi. Ya, seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang di hari ini tutup di harga 2.740. Terkoreksi 2,14%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA memang lagi didistribusi oleh BK, tapi tipis ya. Yang beli juga lumayan nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA hari ini turun dengan membuat gap down juga ya, tapi cukup bagus kalau PTBA bisa mempertahankan garis hitam ini, EMA 60-nya di 2710. Kalau itu dipertahankan, PTBA bisa kembali ke atas menguji 2800. Dan terlihat ya, PTBA hari ini turun dengan volume yang semakin kecil, jadi memang kekuatan seller nggak ada atau tipis di penurunan PTBA hari ini. Mungkin nggak PTBA breakdown dari EMA 60-nya, mungkin. Kalau besok ISG juga kurang bagus, ada potensi PTBA juga koreksi terdekat ke 2660 ya. Ini ada support minornya. Kalau itu juga tetap di breakdown ya, arahnya sampai 2560 sampai 2600. Tapi semoga 1-2 hari ke depan PTBA bisa kembali lagi ke atas 2800, karena target saya PTBA ya kalau comping breakout 2800 arahnya terdekat 3000 sampai 3150 ini ya. Jadi seperti itu aja untuk PTBA.
Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang di hari ini ditutup di harga 12.075, terkoreksi 4,54%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG malah nih diakumulasi oleh Indo Premier. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG kan terlihat seperti analisa saya sebelumnya, ITMG akan menguji 13.000, ternyata gagal. Dia membuat candle anomali atau hammer terbalik dan hari ini dia breakdown. Jadi harusnya PTBA bisa lanjut penurunan. Kalau ditarik downside-nya ke support ya masih bisa sekitaran 3% lagi bisa buy on weakness ya. Harusnya memang 11.500 ini bottom dan bisa juga terjadi bottom satu lagi, triple bottom. Dan kalau sampai dia breakout, confirm harusnya 15.000 sampai 16.000 bisa dicapai oleh ITMG. Jadi harus sabar juga, ITMG juga masih di area range sideway-nya. Momentum paling bagus itu ITMG nanti kalau sudah di atas 13.100. Kalau naik dengan volume harusnya bisa lanjut ITMG ke 15.000 lagi. Ya, seperti itu aja untuk ITMG. Indikator MACD juga masih bagus, masih golden cross walaupun masih di bawah perbatasan 0, tapi garis birunya masih lebar jarak dengan garis merah, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Ya, kalaupun harus koreksi ya 1-2 hari lagi koreksi, minggu depan bisa rebound untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,63% ke harga 21.100. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR ya bisa dikatakan UNTR ini kalau kita hapus MA20-nya ya, karena MA20 ini sudah cross ke bawah ya, bisa dikatakan UNTR memang downtrend, strong downtrend, karena MA20 sudah di bawah MA200. Tapi kita hapus saja dan terlihat seperti ini juga ya. UNTR gagal breakout MA200-nya, garis merah ini ya. Dia sempat menyentuh di tanggal 22 Maret, tapi kemudian dia koreksi. Harusnya yang beli dari bawah profit taking dulu karena sudah dapat di daerah support ya. Sayang kan nih. Kalau misalnya belinya walaupun nggak di support banget, misalnya di 21.200, ya udah lumayan kan di 3%. Kalaupun harus take profit di 2,5%, udah profit 2% bersihnya ya cukup besar, cukup lumayan daripada nih balik ke harga beli. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari risk reward 1:2 dengan market seperti ini sangat sulit, apalagi di saham big cap. Kalau di saham second liner mungkin masih bisa, cuman tetap waktunya lebih lama. Kalau saya dalam market seperti ini ya 1:1 itu sudah ideal. Jadi seperti itu. Indikator MACD kembali menyempit lagi walaupun masih golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tipis. Jadi UNTR ke area supportnya lagi. Kalau itu lagi di breakdown, harusnya UNTR bisa sampai, ya kalau ini ditarik ke seperti ini, terdekatnya UNTR bisa ke 20.000 ya. 20.000 kalau di breakdown bisa sampai 19.000. Jadi seperti itu untuk UNTR. Idealnya memang UNTR ini kalau dilihat dari story sebelumnya ya 20.000 sampai 19.000 itu bottom yang cukup bagus dan cukup kuat untuk mempertahankan harga UNTR ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi UNTR membuat pola dead cat bond? Ini bisa pola dead cat bond juga. Ini dia turun, mantul, MA200 gagal, breakdown lagi. Harusnya bisa sampai, kalau nggak mempertahankan 21.100 ya arahnya 20.000 sampai 19.000. Sini seperti ini strateginya ya, atau target penurunan UNTR kalau gagal bertahan di 21.000. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini cukup kuat dan bertahan karena hari ini Doit terkoreksinya 1,77% ke harga 442. Kalau dilihat transaksi asing masih terus
net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit lagi diakumulasi, pantas Doit kuat ya, karena yang akumulasi JP, BK, MK, CS, yang jual tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit hari ini dia koreksi ya dengan membentuk candle doji. Tapi kalau saya mending masih wait and see aja dulu ya. Idealnya ya di dalam 407 sampai 410 ini, 412 beli di daerah sini. Kalau di daerah sini masih tanggung karena kalau cut loss-nya agak dalam. Jadi apakah bisa untuk masuk Doit? Bisa, tapi tunggu dia koreksi lagi ya ke daerah 408 sampai 414 itu bisa masuk cut loss kalau turun dari 406 ya. Seperti itu aja untuk Doit, masih sangat mengarah ke atas karena indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 makin tinggi. Jadi peluang Doit masih bisa ke atas, tapi jangan kejar harga, tunggu sabar dia koreksi baru buy on weakness. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang kembali hari ini terkoreksi, hari ini cukup dalam 5,14%, ke level harga 4.980. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum ya kan seperti yang saya bilang, Harum kemungkinan masih sideways di range harga, supportnya 4.850, resistennya 5.500. Ini dari minggu-minggu lalu saya bilang dia akan sideways, dan ini perlu hati-hati kalau sudah seperti ini. Kalau ternyata Harum breakdown confirm ya, arahnya bisa sampai 4.400 sampai 4.050. Tapi kalau Harum masih mempertahankan supportnya 4.880 ya akan sideways di range harga 4.880, support resistennya di 5.530. Bagaimana yang beli dari daerah atas ya sabar, mungkin nggak Harum ke atas ya bisa, cuman perlu waktu karena dia habis downtrend nih, dia sideways. Apakah sideways ini proses akumulasi untuk midterm mengangkat ke atas, atau ini masih proses distribusi pelan-pelan akan dijatuhkan lagi? Bisa seperti itu ya sideways-nya. Karena ya apakah sudah ideal penurunan Harum? Kalau saya bilang belum. Ini idealnya di sampai 4.100 ini cukup bagus ya. Memang trading tunggu harga-harga bagus yang memang dimau baru buy, jangan asal masuk ya. Jadi memang kalau trading harus punya strategi, punya harga, punya style, dan juga ingat money manajemennya harus disiplin. Bisa nggak lebih, misalnya 50% atau beli satu saham full cash 100% dari porto ya bisa, profitnya lebih besar tapi resikonya juga lebih besar. Mending beli itu di sekitaran 10 sampai ya maksimal 25% dari portofolio. Kalaupun harus cut loss 10%, misalnya beli di 20% portofolio, cut lossnya di 10% ya cuman 2% dari portofolio kan. Yang penting stabil, win rate-nya lebih besar dari dalam 1 bulan ya pasti akan bertumbuh uangnya dalam 1 bulan. Tapi kalau kacau, money manajemennya juga nggak teratur ya susah untuk bisa profit konsisten ya. Kalaupun cut loss tipis, kalaupun profit ya bisa lebih tinggi gitu ya. Karena strategi itu nggak ada yang bisa holy grail atau selalu beli langsung profit, selalu beli profit, pasti ada cut loss-nya ya. Seperti itu aja untuk Harum, dan cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, psikologisnya belum bagus, belum tangguh, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya akan pilihkan saham-sahamnya
dan juga bagaimana strateginya dan juga bisa money manajemennya seperti apa, Bapak Ibu bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti akan diinfokan di sana, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.